Oke, jadi ini adalah kondisi updatean terbaru ya dari kandang kami, terkhusus dari kandang KPR. Dari sini kita akan membahas tentang bahan-bahan yang kami gunakan ya. Masih banyak di antara rekan-rekan yang masih mempertanyakan akan hal ini. Apa saja sih bahan yang digunakan oleh kandang KPR dalam sistem pembibitan? Kami selalu jelaskan ya dalam setiap video bahwa bahan yang kami gunakan yaitu berupa pakan bebek petelur, yaitu pakan jadi dan jagung giling, dan kami memberi campuran bungkil sawit. Teman-teman bisa juga campurkan dengan dedak. Nah, itu tergantung di rekan-rekan ya, lebih banyak yang mana di daerah rekan yang gampang dijumpai. Jadi kalau di daerah kami itu dedak bungkil sawit maksud saya itu cukup melimpah, jadi kami memanfaatkan hal itu. Jadi kalau tidak ada bungkil sawit bisa menggunakan dedak. Nah, ini adalah kondisi terparan kami, dan ini adalah hasil telur yang kami dapatkan dalam waktu sekitar 3 hari. Ini kurang kelihatan ya, ini kurang lebih ada sekitar 34 butir, dan ada yang mengeram 1, dan ini 2. Dan di mesin box yang pertama ini kapasitas 100 butir, ini udah full. Alhamdulillah dalam waktu kurang lebih belum nyampe 1 bulan kami sudah mendapatkan hasil telur, yaitu jumlahnya 138. Belum genap sebulan kami mulai, kami sudah mendapatkan telur di 138 butir itu ya. Nah, dengan populasi indukan masih 29 ekor rekan-rekan, jadi perlu menjadi referensi juga ya. Masih indukan 30 ekor aja, kurang lebihan sekitar 29 ekor, tapi kami sudah menghasilkan telur di 100-an butir up. Nah, itu juga tidak luput dari cara perawatan kami ya. Kami selalu memberikan perawatan yang terbaik dengan menggunakan ransum pakan yang baik pula. Sering saya jelaskan dalam setiap video bahwa perawatan yang terbaik akan menghasilkan hasil yang baik pula rekan-rekan. Jadi rekan-rekan ini kalau untuk menjadikan peternak entok dalam sebuah omset tambahan ataupun bisa sebagai omset pokok, rekan-rekan itu bisa menggunakan pakan yang benar-benar baik ya, karena tentu dengan perawatan yang asal-asalan akan mendapatkan hasil yang asal-asalan pula. Jadi kami memang udah mengalami dengan mengotak-atik jenis ransum pakan dengan pakan ini, pakan itu, pakan ini, pakan itu. Alhasil itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal rekan-rekan. Memang ya dalam jumlah kos atau HPP, harga pokok produksi untuk pakan-pakan alternatif yang menurut saya kurang bagus ya, dalam artian cuman menggunakan dedak kasar ataupun dengan eceng gondok. Nah, ini akan kurang maksimal hasilnya. Memang dalam segi HPP atau harga pokok produksi itu memang relatif lebih murah rekan-rekan. Tentu ya banyak orang yang tergiur akan hal itu, apalagi banyak saran-saran daripada rekan-rekan peternak-peternak yang lain atau para konten-konten kreator yang lain dengan menyarankan dengan menggunakan dedak kasar ataupun dengan eceng gondok. Ini menurut saya cukup memanipulatif untuk rekan-rekan peternak-peternak pemula ini, karena tentu dengan menggunakan ransum pakan seperti itu bisa saya pastikan untuk hasil tidak akan maksimal. Yang ada kita hanya dalam pembengkakan dalam biaya HPP-nya. Nah, tentu ya, untuk apa kita cari pakan serelatif murah mungkin, semurah mungkin, sealternatif mungkin, tetapi tidak hasil telur yang kita dapatkan, melainkan hanya kotoran saja yang kita dapatkan. Ini cukup buang-buang waktu ya, yang dimana indukan kita sudah mulai relatif lebih tua, lebih cepat tua, dan hasil produksi juga akan menurun. Jadi perlu rekan-rekan perhatikan juga ya, kita harus memanfaatkan usia produktif, karena usia produktif bagi indukan itu adalah yang kita tunggu-tunggu, yang dimana usia-usia tersebut
adalah memang usia penghasil telur. Jadi kalau kita tidak manfaatkan dengan memberikan pakan yang baik ya, nanti rekan-rekan itu akan mengalami kerugian yang fatal, yang dimana indukan tersebut akan mengalami masa tua dengan tidak menghasilkan. Jadi kalau di kandang kami, untuk indukan-indukan produktif ini, walaupun memang kami berikan perawatan yang baik pula, kami selalu mengganti setiap indukan yang kurang berproduksi. Dalam artian, indukan-indukan yang mulai kurang lancar produksinya itu langsung kita ganti. Jadi kita memang memanfaatkan indukan-indukan produktif. Kadang ada indukan yang tua tetapi produktivitasnya masih bagus, dan itu masih terus kita pertahankan rekan-rekan. Jadi perlu namanya pemahaman atau penyiasatan bagi indukan-indukan untuk yang kita hasilkan dalam sistem pembibitan ini ya. Dan terkadang ada juga ya yang menanyakan terhadap kami tentang, Bang, indukan-indukan saya kok belum berproduksi padahal udah menggunakan pakan bagus. Nah, kenapa Bang bisa begitu? Nah, jadi perlu namanya penyiasatan dulu ya. Perlu pemahaman, kita harus menyesuaikan pakan tersebut terhadap indukan-indukan kita. Yang dimana ketika indukan itu pun kurus, diberi pakan sebagus apapun, dia belum mau berproduksi rekan-rekan. Tetapi jangan perlu khawatir, mereka indukan-indukan tersebut akan dia menggemukkan badannya terlebih dahulu. Ketika sudah gemuk, baru dia akan berproduksi. Jadi percuma ya kita memberikan pakan bagus ini dalam waktu cuma ngasih makannya itu seminggu aja, ataupun di bawah seminggu. Nah, sampai kapanpun ya memang belum berproduksi rekan-rekan. Jadi perlu namanya penggemukan, apalagi ketika indukan-indukan kita kurus ini, yang indukan-indukan yang udah salah rawat, terus kita berikan pakan bagus. Nah, itu kemungkinan 1 minggu 2 minggu ya belum mau bertelur rekan-rekan. Tapi dalam seminggu maksud saya sebulan itu kemungkinan akan berproduksi lancar. Kalau di kandang kami itu sebulan aja itu pasti udah berproduksi walaupun indukan apir sekalipun. Karena memang kami memberikan pakan itu memang jor full 24 jam, yang dimana dalam setiap tempat makan itu tidak pernah kosong. Jadi indukan-indukan yang tadinya apkir dalam artian itu kurus, itu bisa kita bengkel, kita gemukkan terlebih dahulu, lalu mereka akan berproduksi dengan lancar. Percayalah, ketika indukan-indukan situ itu udah mulai gemuk ya, jika digunakan ransum pakan yang seperti kami gunakan, itu dalam waktu kurang lebih dalam waktu sebulan, itu pasti sudah ada yang berproduksi rekan-rekan. Saya sudah pastikan. Jadi tidak ada yang namanya sampai 2 bulanan dikasih pakan sampai saya belum telur, itu nggak mungkin rekan-rekan. Jadi kami sudah beberapa kali melakukan riset, dan memang ransum pakan yang kami gunakan itu tidak pernah di atas 1 bulan pasti udah bertelur rekan-rekan. Jadi bisa dibedakan juga yang mana indukan, yang mana masih siapan. Jadi kalau masih siapan itu ya, kalau diberikan pakan bagus pun ya memang belum waktunya bertelur, ya belum mau bertelur rekan-rekan. Jadi dia tunggu waktunya yang tepat di usia 5 bulan up sampai maksud saya usia 6 bulan up, atau biasanya 6 bulan itu udah berproduksi kalau pakannya bagus. Kadang malah ada yang 5 bulan setengah itu udah produksi ya, tapi hasilnya mungkin kurang bagus, tingkat fertilitas yang masih rendah. Jadi ya begitu ya. Jadi kita jangan semata-mata ambisi dengan wah pakan ini murah, sebulan cuma habis sekian, seminggu cuma habis sekian, tetapi hasilnya apa? Tidak ada menghasilkan sama sekali. Nah, ini akan menjadi sebuah kesal bagi kita. Kita sudah memberikan pakan setiap hari tetapi tidak ada hasil yang kita peroleh. Ini yang dimaksud saya adalah peternak-peternak zaman dulu, ibaratnya masih pakai penerapan kuno dengan metode-metode penggunaan ransum pakan alternatif. Yang penting makan lah gitu. Nah, memang iya makan, memang iya berproduksi, tetapi untuk dijadikan sebagai penghasilan itu mungkin kurang bagus. Tapi kalau untuk sekedar hobi-hobi aja kemungkinan iya. Jadi perlu ya, pemberian pakan yang terbaik itu perlu. Jadi saya jelaskan sekali lagi, kami menggunakan jagung giling, yaitu pakan bebek petelur, dan kami menggunakan buntil sawit. Kami cuma menggunakan 3 bahan. Dan ini indukan kami nih, yang di nomor 9 itu jumlah telur yang dirami ada 24 butir. Yang di nomor 5 ini ada sekitar 19 butir kalau nggak salah. Dan di mesin tetas yang box pertama ini alhamdulillah udah full kapasitas 100. Dan di sini udah ada sekitar 37 atau 36 gitulah kurang lebih. 35-an lah gitu kurang kita anggap.
Jadi ya itu, bisa rekan menjadikan tolak ukur juga ya, kami dengan populasi yang cuma masih 29 ekor, dalam sebulan kami sudah mendapatkan kurang lebih 137 butir dalam waktu 1 bulan. Nah, ini bisa menjadi referensi juga ya. Oke, mungkin begitu saja nih video singkat yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.